Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha pembesaran 30 ekor sapi ongol. Sapi ongol ini sangat cocok untuk dibesarkan di Indonesia karena berasal iklim tropis ini mendukung perkembangbiakan dan pertumbuhan sapi ongol. Jadi analisis usaha peternakan sapi ongol ini dibuat dengan asumsi kita sudah memiliki lahan yang siap untuk dijadikan lahan peternakan. Investasi awalnya yang pertama berupa pembuatan kandang 1 unit sebesar 50 juta. Kandangnya akan dibuat menjadi kapasitas 30 ekor sapi ongol. Lalu peralatan kandangnya satu paket sebesar 2 juta. Jadi peralatan kandang itu berupa selang, sekop, dan lain-lain sebagainya untuk peralatan pemeliharaan sapi ongol itu. Lalu pompa air sebesar 2 juta. Sehingga total investasi awal usaha peternakan sapi ongol ini membutuhkan dana sebesar 54 juta. Setelah selesai pendirian kandang, maka masuk ke biaya operasional. Yang pertama ada penyusutan investasi sebesar 10%. Penyusutan investasi adalah biaya yang kita keluarkan untuk pemeliharaan kandang itu sendiri. Lalu kita akan membeli bakalan sebanyak 30 ekor dengan total biaya 262.500.000. Dan juga selama pemeliharaan bakalan 30 ekor tersebut, maka kita membutuhkan pakan hijauan sebanyak 283.500 kg, yang dimana itu seharga 56.700.000. Tentu saja biaya pakan hijauan ini bisa dikurangi apabila kita menanamnya sendiri di lahan yang kita punya ataupun dengan mencari pakan hijauan yang berkualitas namun murah dari orang yang tepat. Lalu ada konsentrat selama masa pemeliharaan yaitu 45.525 kg. Dan biayanya selama masa pemeliharaan itu adalah 93.555.000. Lalu ada obat-obatan sebesar 4.677.750 rupiah. Obat-obatan ini bisa didapatkan dari dokter hewan yang memang sering mengurus sapi ongol. Untuk tenaga kerja selama 7 bulan, di sini diasumsikan 9.800.000 dan listrik untuk biaya operasional kandang itu selama 7 bulan pembesaran sebesar 1.050.000. Jadi total biaya operasional ini sebesar 433 juta sekian. Tentu saja biaya operasional ini harus dipersiapkan di awal ataupun bisa juga untuk biaya pakan hijauan dan konsentratnya itu dipersiapkan per bulannya. Jadi ini seperti investasi per bulan seperti itu. Ketika kita sudah mengeluarkan biaya operasional sebesar 433 juta sekian, maka perkiraan keuntungan dan pendapatannya itu sebesar yang pertama itu dari omset sapinya. Jadi sapinya ketika dijual itu kalau bisa dipasin ketika panen, yaitu ketika Idul Adha, agar harganya itu bisa maksimal. Di sini kita asumsikan harganya itu 40.000 per kilogram. Jadi 30 ekor sapi dengan bobot 450 kg dikali 40.000 kg per ekornya, maka omsetnya itu akan mendapatkan 540 juta. Sedangkan dari kotorannya itu sendiri bisa dijual untuk
bisa dijual kepada pengolahan limbah ataupun kita olah sendiri lalu kita jadikan pupuk. Di sini diasumsikan bahwa omset kotoran itu sebesar 2.520.000 dan omset totalnya itu sebesar 542.520.000. Nah, ketika kita ingin menghitung laba, maka kita harus mengurangi total biaya operasional sejumlah 433 juta sekian dikurangi itu untuk total biaya operasionalnya. Lalu labanya itu adalah omset dikurangin total biaya operasional. Jadi laba yang kita dapatkan selama 7 bulan pemeliharaan adalah 108.837.250. RC ratio. Jadi RC ratio itu adalah return per cost, yaitu berapa jumlah uang yang kita dapatkan ketika kita mengeluarkan biaya untuk modal berbisnis membesarkan si sapi ongol ini, yaitu hasil penjualan dibagi dengan biaya produksinya. Maka RC rasionya di sini adalah 1,3 atau bisa dibilang setiap 1 rupiah yang kita keluarkan untuk pembesaran sapi ongol maka akan mendapatkan 1,3 rupiah. Break even point. Break even point harga adalah harga berapa sih terendah kita bisa jual. Nah, harga terendah yang bisa kita jual itu ketika produksinya bagus dan sesuai, maka harga terendahnya itu adalah 32.124 per kilogram. Atau bisa dibilang kalau kita jual dengan harga segitu, kita hanya balik modal saja. Jadi kita harus menjual di atas harga tersebut. Lalu ada BEP produksi. BEP produksi adalah seberapa banyak kita harus bisa mengefisiensikan produksi sapi ongol ini agar kita bisa tetap mendapatkan keuntungan dari produksi yang kita lakukan. Jadi seminimal-minimalnya kita itu harus memproduksi 10.842 kg sapi atau 24 ekor. Jadi dalam artian untuk pembesaran sapi ongol ini memiliki ketahanan usaha itu ketika dia mati 1-2 si sapinya, maka kita masih bisa mendapatkan keuntungan karena masih di atas BEP produksinya. Sekian penyampaian analisis usaha pembesaran sapi ongol 30 ekor dari saya. Terima kasih. Apabila ada diskusi dan pertanyaan, bisa kita lanjut di kolom komentar.